Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih sudah berkunjung. Untuk kali ini, saya akan memberi pandangan bagaimana cara menentukan jurusan di perkuliahan kepada para anak siswa SMU kelas 12 yang akan melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Dan juga bagi para orang tua yang benar-benar peduli pada anaknya. Di sini, bentuk peduli bukan pada melahirkan, membesarkan, mendidik, dan menyekolahkan, tapi lebih ke mengenali anak dengan benar. Langsung saja. Pertama, buat para siswa. 1. Kenali dan temukan bakat dan potensi Anda. Kedua, fokus ke satu minat secara umum saja dulu. Misalnya, seperti yang ada dalam mata pelajaran sewaktu di sekolah. Bidang studi apa yang paling Anda kuasai? Ketiga, setelah Anda temukan, yang paling penting diketahui adalah Anda harus menguasai dengan baik secara keseluruhan bidang tersebut. Misalnya olahraga, Anda harus memang benar-benar menyukai berolahraga berikut ilmu pengetahuan yang terkait di dalamnya. Tidak boleh hanya menyukai olahraga fisik saja, lantas langsung menjudge suka pada bidang olahraga. Tidak bisa begitu. Karena dalam menerapkan suatu ilmu, tidak bisa cuma bermodalkan aksi saja, tapi juga kaidah-kaidah untuk mendukung aksi tersebut. Seperti diet, suplemen, latihan, pelatih, disiplin, dan hal-hal teknis yang harus diperhitungkan. Sehingga implementasinya efisien dan optimal. Demikian juga dengan keilmuan lainnya. Misalnya Anda mempunyai minat yang besar di bidang studi biologi. Anda tidak bisa hanya menyukai kaidah teorinya saja, tapi juga harus siap menerima kenyataan bahwa nantinya akan berhadapan dengan darah, mayat, bangkai, belatung, dan hal-hal yang secara umum membuat orang merasa jijik. Begitu pula dengan matematika. Anda tidak bisa menyukai semua cabang ilmu seperti aljabar, geometri, trigonometri, aritmatika, statistika, tapi tidak menyukai kalkulus. Atau menyukai bidang ekonomi, kecuali ekonomi syariah. Yang paling lucu adalah suka musik tetapi tidak suka partitur. Intinya, jika Anda siap menyukai bahkan mencintai sesuatu, harus menyeluruh dan membutuhkan totalitas. Tidak boleh setengah-setengah. Barulah bisa dianggap siap untuk menekuni bidang tersebut. Setelah yakin akan bidang atau jurusan yang Anda sukai, langkah selanjutnya adalah mencari sekolah yang sesuai budget. Karena nanti jangan sampai putus di tengah jalan. Karena memaksakan diri untuk bersekolah di tempat yang bagus, tetapi kantong tidak mendukung. Walaupun itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi untuk menjadi generasi yang siap menuju masa depan yang penuh tantangan, Anda harus menjadi anak yang penuh dengan rencana dan rancangan yang matang. Bila pernah menghayal untuk membantu kebutuhan kuliah sambil bekerja, karena banyak melihat orang berhasil dengan cara seperti itu, percayalah, itu tidak sehat. Karena dengan bekerja sambilan, Anda tidak akan bisa fokus dengan porsi otak dan fisik yang diharuskan memang untuk belajar dan menuntut ilmu. Kemudian yang kelima, meyakinkan orang tua. Buktikan dengan prestasi yang dimiliki. Setidaknya punya nilai yang paling menonjol di antara mata pelajaran lainnya. Tidak masuk akal jika mengaku suka dengan bidang atau jurusan tertentu, tapi nilainya di bawah KKM. Itu namanya menghayal. Berikutnya adalah untuk orang tua. 1. Kenali bakat dan potensi anak Anda. Apakah memang anak sangat meyakinkan dalam jurusan tersebut? Yang paling meyakinkan adalah pertama, prestasi yang diraih dalam jurusan tersebut. Kedua, jika tidak pernah berprestasi, setidaknya si orang tua dapat melihat nilai mata pelajaran apa yang paling baik di antara semua yang dipelajari. Nilai terbaik akan menunjukkan potensi dan minatnya ada di situ. Jika tidak berprestasi, kemungkinan si anak belum dapat mengoptimalkan kemampuannya. 2. Ingat kembali kesehariannya dari semasa kecil hingga remaja. Apakah ada korelasi antara tindakannya sehari-hari dan jurusan yang diinginkannya? Jangan sampai hanya terpengaruh teman agar tetap dapat satu sekolah di perkuliahannya nanti,
sehingga memaksakan kehendaknya untuk kuliah di tempat yang sama dengan temannya. Karena hanya orang tua yang peduli dapat menentukan nilai ini. Jika orang tua yang acuh, tidak akan dapat memberikan penilaian. Karena jarang mengikuti perkembangan akademis maupun non-akademis si anak, terlalu memberikan kepercayaan penuh kepada sekolah dalam memperhatikan perkembangan anak. 3. Buat perencanaan keuangan yang matang. Jangan sampai si anak putus sekolah di tengah jalan. Jika si anak memaksakan untuk bersekolah di tempat yang tidak sesuai budget, berikan pengertian dan pemahaman bahwa itu semuanya akan berjalan seiring waktu dengan pembuktian dari si anak. Jika anak meyakinkan, dia tentu akan bisa memperoleh beasiswa ke sekolah yang lebih baik. 4. Dukung sepenuhnya bakat dan minat anak tanpa pengecualian. Jika poin 1, 2, dan 3 sudah terpenuhi, maka kita akan dapat percaya sepenuhnya kepada si anak akan semua pertanggungjawabannya kepada dirinya sendiri ketika tanpa pantauan orang tua. Kemudian yang terakhir, peringatan keras bagi orang tua. Jangan pernah memaksakan anak menuruti jurusan kemauan orang tua, karena itu akan menghancurkan masa depannya. Nah, bila poin-poin tersebut semuanya bisa dipenuhi, secara logika, si anak sudah berjalan di jalan yang seharusnya. Dan semoga dapat dengan mudah mencapai tujuannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.